Mulai terlebih dahulu. Satu dan kedua, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunus, kemudian yang kedua tadi ada Pak Sekdur, Pak Arin Tono, kemudian ada pembina himpunan Pak Erik. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen untuk mempresentasikan kuliah tamu kali ini. Oke. Di kuliah tamu kali ini materinya adalah tentang K3, terutama di dunia industri, dan nanti ada ketika kita masuk di bengkel di politeknik atau ada, jadi di situ K3-nya lebih ditingkatkan gitu daripada di perkuliahan teori. Nah, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri, ya. Nama saya Bakti Indra Kurniawan. Tempat dulu saya juga alumni Polinema tahun 2007 Dekat Sistem Kelistrikan. Waktu itu Jempat angkatan pertama untuk sistem kelistrikan tahun 2007. Kemudian saya lulus, saya sempat di PT Bunga sebagai manajemen trainer Departemen Plan 1 tahun sampai tahun 2013. Kemudian tahun 2013 saya keluar dari Bunga, ya, kemudian lanjut kuliah S2 di Brawijaya di Sambi untuk mengajar di Polinema sebagai dosen di teknik listrik, jurusan teknik mikro. Nah, itu tentang diri saya, ya. Nah, ini saya manggilnya teman-teman aja ya, karena saya juga alumni sini, mungkin bisa menganggap kakak tingkat seperti itu ya. Nah, definisi dari K3, kepanjangan K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, intinya bagaimana supaya kita selamat dan bagaimana supaya kita sehat. Definisi dari keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, bagaimana seorang karyawan itu ketika bekerja, kemudian menerapkan sistem dari K3, dia bisa selamat dari kecelakaan yang ada di lingkungan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Apa yang dimaksud kesehatan? Nah, itu bagaimana supaya karyawan ketika kita bekerja di suatu industri itu bisa tetap sehat. Sebentar, ini yang satu bukan suaranya. Oh, ini belum sebentar. Udah ini. Lanjut ya. Kemudian tujuan dari K3. Ya, kenapa sih kita perlu menerapkan K3? Apalagi ketika kita di dunia industri, kemudian ketika kita di kampus, masuk di bengkel, dan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sangat penting sekali kita menerapkan K3.
Supaya apa? Kembali ke tadi, supaya kita selamat dan supaya kita sehat. Nah, tujuannya adalah melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian yang kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang ketiga, menjamin proses produksi berjalan lancar. Nah, karena ketika kita menerapkan dari K3, itu penunjang untuk proses produksi. Nah, sebagai contoh, ketika saya bekerja di perusahaan dulu, kebetulan ada di PT Buma yang bergerak di bidang kontraktor batubara. Nah, itu ditarget waktu mengalami kecelakaan kerja atau kita tidak mematuhi dari K3, maka produksi itu tidak dianggap. Ya, karena K3 itu yang utama. Lalu kita lihat di bengkel, kemudian lihat di perusahaan ketika kita PKL, itu pasti ada tulisannya safety first. Karena safety yang utama dibandingkan dari produksi. Sehingga ketika itu hal yang sangat penting sekali untuk menunjang produksi. Nah, itu tujuannya sampai 7. Kita lanjutkan. Nah, dasar hukum. K3 ini juga diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang mana setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja. Ya, sehingga ketika kita bekerja, itu kita berhak mendapatkan keselamatan dan kesehatan. Ya, apalagi kalau kita lihat di industri, itu sudah ada bendera K3-nya di depan, kemudian gandeng dengan bendera Indonesia. Ya. Nah, itu berarti kita wajib berhak juga mendapatkan keselamatan dan kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang poin B, bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula keselamatannya. Setiap perusahaan harus betul-betul menjamin. Nah, sekarang di program pemerintah ada yang namanya BPJS. Nah, itu di peraturannya pun perusahaan harus wajib mem-BPJS-kan semua karyawannya. Itu demi kesejahteraan. Nah, kemudian syarat-syarat keselamatan kerja sesuai dengan undang-undang, ya, itu mencegah dan mengurangi kecelakaan, supaya setiap kali kita melakukan aktivitas di perusahaan, kemudian di bengkel dan kesehari-hari, ya, itu betul-betul mencegah, kecelakaan, terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian memberi yang poin E, memberi pertolongan pada kecelakaan. Karena waktunya singkat, dipercepat aja, poin-poinnya aja. Yang ini bisa dibaca tersendiri. Nanti kalau tidak paham, ada sesi tanya jawab. Kemudian kewajiban melihat tenaga kerja. Nah, di poin nomor 2 ada APD, alat pelindung diri. Jadi setiap kali kita masuk di industri, di perusahaan, itu wajib mereka memberikan APD. Kemudian ketika kita masuk di perusahaan pertama kali, itu pasti kita akan di training
masalah K3. Nah, pengalaman saya dulu ketika di perusahaan itu 1 minggu di training masalah K3. Pokoknya intinya masalah bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita bisa sehat, itu aja. Kemudian ketika kita sudah selesai 1 minggu dan kita mau bekerja setiap harinya di pagi, itu ada yang namanya P5M, pembicaraan 5 menit. Setiap kali kita melakukan pekerjaan pasti ada namanya P5M. Nah, apa pembicaraan 5 menit itu? Kita mengingatkan bahwa pentingnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Bahkan setiap hari kita selalu diingatkan ya, tentang selamat, sehat-sehat sampai bosan itu. Setiap hari bicaranya hanya keselamatan kerja itu. Karena mengingat pentingnya. Kemudian kewajiban perusahaan secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat K3 yang diwajibkan dan semua peraturan pelaksanaan. Jadi di perusahaan itu pun juga wajib menerapkan tentang K3. Nah, kalau perusahaan itu sudah mengibarkan bendera K3, otomatis di dalamnya itu K3-nya sangat bagus sekali. Karena ketika kita izin mengibarkan bendera, itu sudah divisitasi sama Kemnaker. Jadi ini pertimbangan juga buat teman-teman. Ketika nanti setelah lulus, kemudian melakukan lamar pekerjaan, dilihat dulu profil dari perusahaannya. Nah, apakah dia K3 sudah diterapkan dengan baik? Nah, karena itu menunjang keselamatan dan kesehatan kita dan keluarga. Ya, jangan sampai ketika kita melamar pekerjaan, tahu-tahu di perusahaan itu dalam waktu 1 bulan sudah meninggal 10 orang, luka ringan 15 orang, luka berat 3 orang misalkan. Nah, yang kita namanya mau melamar pasti nggak jadi. Jadi citra dari perusahaan itu sangat penting sekali juga. Foto-foto ya, ini saya putar balik. Biasanya saya mendengarkan dulu, kemudian yang terakhir saya kasih foto-foto. Nah, sekarang saya balik foto-fotonya terlebih dahulu. Ini dokumentasi akibat tidak mematuhi dari K3, sehingga mereka karyawan mengalami kecelakaan kerja. Nah, ini kejadian ya, dia terkena luka bakar karena tidak mematuhi SOP. SOP adalah standar operating prosedur. Itu termasuk juga bagian dari K3. Nah, ini foto berikutnya. Kalau sudah seperti ini pasti yang menyesal adalah kita sendiri. Kemudian keluarga kita, teman-teman kita, termasuk perusahaan juga. Apa kerugiannya bagi perusahaan? Dia harus izin. Kemudian perusahaan harus membiayai biaya rumah sakit. Nah, kerugiannya bagi perusahaan itu karyawan yang biasanya dijadikan sebagai
operator keren, misalkan, ya penting sekali di dalam perusahaan. Insiden atau kecelakaan kerja, maka di perusahaan itu stop kerennya, karena operatornya hanya satu, sehingga perusahaan pun juga mengalami kerugian. Yang harusnya dia produksi dapat sekian ton, gitu ya, kemudian dia harus izin karena sakit, sehingga jumlah produksinya berkurang. Kemudian kecelakaan, ya ini yang sering terjadi juga di jalan raya, ya. Dan rata-rata itu dikarenakan karena tidak mematuhi dari peraturan rambu lalu lintas. Peraturan lalu lintas itu juga termasuk dari K3. Nah, ini bagi yang tidak kuat mohon jangan dilihat, ya. Ini di kakinya terdapat robek, ya. Mohon maaf, itu tadi karena duduk di WC, ya, kloset, yang seharusnya itu dibuat duduk, tetapi dibuat jongkok. Nah, konstruksinya itu berbeda, sehingga ketika kita buat jongkok, maka bahannya tidak kuat, ya. Maka dari itu ketika kita melihat toilet yang itu digunakan untuk duduk, harus kita gunakan untuk duduk. Kemudian ini saya ada data kecelakaan kerja, ya, dari tim EDKB, TN, menengah dan TR. Nah, ini bekerja dalam kondisi pertegangan. Nah, data dari PLN. Nah, kalau kita lihat di data tersebut, akibat kecelakaannya ada luka bakar, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu melanggar SOP. Kemudian dia tidak menerapkan APD. Ya. Kelihatannya ringan sekali, tetapi efeknya sangat besar. Kemudian di data itu penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang paling banyak adalah lalu lintas. Karena ketika kita di lalu lintas banyak sekali, ya, kesadaran kita terhadap keselamatan kerja itu sangat kurang sekali. Bahkan helm yang kita gunakan pun, ya, itu tidak SNI. Kemudian kita jarang sekali juga periksa kendaraan kita setiap kita mau berangkat. Kalau di perusahaan itu ada yang namanya P2H, pemeriksaan harian. Jadi sebelum kita berangkat bekerja menggunakan motor atau unit, gitu ya, maka kita harus cek tersebut. Apakah tekanan angin pada rodanya sudah terpenuhi, kemudian bagaimana kondisi oilnya, punya. Nah, dari data itu menunjukkan bahwa kecelakaan di lalu lintas itu disebabkan karena keteledoran dari kita. Nah, dari kecelakaan yang tadi, sehingga kita bisa menguraikan bagaimana sih kecelakaan itu bisa terjadi, apa penyebab dari kecelakaan, dan bagaimana supaya kita selamat dari kecelakaan. Yang perlu kita ketahui bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Apa maksudnya tidak terduga? Tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian yang tidak diharapkan, ya, karena kecelakaan itu tidak
mengenakan gitu ya. Nah, sehingga tidak akan ada orang yang mengharapkan kecelakaan itu. Ada prosesnya. Kemudian insiden itu suatu kejadian yang tidak diduga, kemudian mengakibatkan kerugian. Nah, ketika ada kecelakaan, kerugian itu bisa produksi terganggu, kemudian jalan-jalan jadi macet, aktivitas orang jadi terhambat. Ya, banyak sekali kerugiannya ya. Bagi orangnya sendiri mungkin luka, cacat, bahkan sampai fatality. Fatality itu meninggal dunia. Kemudian kerugian dari propertinya, kerusakan bangunan, kerusakan jalan, material, dan sebagainya. Dari profit itu adalah berhubungan dengan rupiah. Seperti itu. Nah, ini next saja. Kemudian dua penyebab dasar terjadinya kecelakaan. Ya. Bekerja tidak disiplin, artinya tidak mematuhi rambu-rambu, tidak menjalankan yang namanya SOP, standar operator prosedur. Kemudian lalai, bergurau dengan teman-temannya. Nah, itu bisa terjadi yang namanya kecelakaan. Ya. Masuk ke unsafe action, perbuatan berbahaya. Gitu. Kemudian bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau untuk di Polinema ini alhamdulillah ya, setiap mahasiswa yang lulus itu pasti ada sertifikasi kompetensi dari BNSP. Nah, itu bisa nanti ketika kita bekerja ditunjukkan bahwa saya sudah kompetensi di bidang ini loh. Ya, sebagai bukti bahwa kita sudah mempunyai kompetensi. Nah, ketika kita mempunyai kompetensi, ini menunjang atau mendukung bahwa kita itu sudah ahli di bidangnya. Sehingga kemungkinan untuk kita melakukan kesalahan dalam mengoperasikan, dalam mendesain suatu barang gitu ya, nah, itu sangat kecil sekali. Sehingga kompetensi itu sangat penting. Tidak memakai peralatan selamat kerja atau APD, tidak memperhatikan tanda peringatan atau poster. Hanya ya kalau sekalinya kita di jalan dilarang stop, ya jangan pergi di situ. Kemudian kecepatan harus 60 km per jam, jangan melanggar di situ. Ya, karena apa yang dilakukan oleh aparat lalu lintas gitu ya, itu semua karena dari pengalaman yang sebelumnya, yang sudah pernah terjadi. Ya. Mungkin yang sebelumnya jalannya agak nikung, kecepatan tidak dibatasi, banyak terjadi kecelakaan di situ. Sehingga sama polisi ditempel lah, rambu-rambu tidak boleh kecepatan lebih dari 60 km per jam. Nah, untuk keselamatan pengemudi. Kemudian penyebab yang kedua itu dari kondisinya. Kalau yang tadi dari kita, ya, dari orangnya, kemudian yang kedua ini adalah dari kondisinya. Kondisi yang seperti apa yang membuat berbahaya, yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu tempat kerja tidak memenuhi standar. Misalkan pada saat kita bekerja nih kondisi jalannya kasar, licin gitu ya. Banyak terdapat percikan-percikan kaca, kemudian di pinggir-pinggir tebing. Nah, itu sangat berbahaya, kondisi yang berbahaya. Ya, sehingga misalkan kita bekerja di dalam ketinggian di atas 2 meter. Nah, berarti kita wajib memakai APD yang namanya body harness, full body harness. Nah, kemudian kita wajib harus pakai rompi yang anti
panas. Kita bekerja di dalam kondisi tegangan tinggi, 20 kV, betulkan listrik dalam kondisi berbeban. Nah, sehingga kita juga memerlukan APD yang layak. Sarung tangan tahan 20 kV, kemudian safety shoes tahan 20 kV. Nah, itu adalah upaya-upaya supaya kita selamat dan sehat. Nah, sebab dan akibat kecelakaan ya, dari data statistik oleh ILO, ya, ketimpangan sistem kerja yang menyebabkan dari kecelakaan itu terdapat dua tadi ya, perbuatan yang berbahaya dari kita manusianya, kemudian kondisi yang berbahaya dari lingkungan. Nah, yang menyebabkan kecelakaan itu perbuatannya 80% dari kitanya, kemudian dari kondisi lingkungan itu 18%. Yang paling besar adalah dari manusia, penyebab dari kecelakaan. Kemudian ada yang namanya musibah, itu ternyata musibah adalah 2%. Ya, kadang-kadang kita kecelakaan di jalan nih, wah, saya nasibnya nggak bagus nih, saya apes gitu kan, kecelakaan, jatuh gitu ya. Nah, ternyata itu hanya 2% penyumbang untuk kecelakaan. Yang paling banyak adalah dari kitanya sendiri, dari perbuatan berbahaya. Nah, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya bagaimana supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Ya, karena yang namanya musibah itu hanya 2%. Jadi lebih banyak dari tingkah laku kita yang kurang disiplin tadi. Nah, sehingga menimbulkan kerugian. Nah, penyebab terjadi kecelakaan itu menurut dari N.W. Hendricks ya, itu sesuai dengan teori kartu domino. Ya. Jadi dia berkelanjutan. Yang namanya kecelakaan itu ada penyebabnya, dia berkelanjutan. Nah, apabila penyebab dasarnya ini kita ambil atau perjalanan yang ini yang kita ambil, maka dia tidak akan menimbulkan kejadian kecelakaan dan kerugian, sehingga dia membuat bahwa kecelakaan itu seperti kita main kartu domino. Kalau yang di awalnya itu tidak, jadi kita bisa korek-korek penyebab dasar dari kecelakaan itu apa, sehingga kita bisa lebih hati-hati. Oke, kemudian ada piramida perbandingan kecelakaan. Ya, hasil kajian Jurnal Industri di Amerika Serikat. Ada satu yang namanya insiden. Ya, ada kejadian kecelakaan kerja. Ketika ada kecelakaan kerja, itu bisa menyebabkan satu mungkin dia luka, atau mungkin satu orang tewas, meninggal dunia. Yang luka ringan bisa 10-nya. Kemudian kerusakan harta bisa 3 kali lipatnya. Nah, yang near miss, hampir celaka, orang-orang di sekitar kita ringan. Padahal gara-gara satu orang, ibaratnya seperti itu. Ada yang perumpamannya seperti gunung
S ini. Bahwa ketika terjadi kecelakaan, itu yang terlihat, ya, yang terlihat itu sangat sedikit sekali efek buruknya. Padahal di dalam malaikat bahwa tentang K3, tentang APD. Nah, sehingga kita melakukan mengalami kecelakaan kerja. Ya, mungkin teman-teman kita tahu bahwa efek yang terlihat, oh kamu cedera, kamu berobat ke rumah sakit, gitu. Nah, tapi bagi kamu yang mengalami, kamu kehilangan waktu untuk kuliah, kehilangan waktu untuk beribadah, kehilangan uang misalkan, belum lagi makannya harus dibatasi, ya banyak kerugian. Keluarga juga mengalami kerugian. Biasanya kamu disuruh untuk membelikan tempe atau tahu ke pasar gitu ya, tapi karena kamu mengalami kecelakaan sehingga kamu tidak bisa disuruh untuk membeli. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa ternyata kecelakaan kerja itu efeknya yang tidak terlihat lebih besar. Nah, ini dari beberapa contoh perbuatan berbahaya dan kondisi yang berbahaya. Ya, nah, waktunya tinggal 5 menit, saya percepat ya. Nah, ini ketika zaman dulu, mungkin zaman saya kecil ya. Nah, dari itu tidak mengatur sehingga banyak orang yang naik di atasnya, ada yang jendela. Nah, alhamdulillah sekarang pemerintah sudah berupaya untuk menertibkan sehingga ada nomor kursinya. Ya. Kemudian ini mobil safety tapi dia naik di bak. Ini berbahaya. Ya. Seperti yang pernah ada di Ringo. Ya. Kemudian beberapa yang mengalami kecelakaan, orangnya terlempar semua sehingga banyak yang meninggal dunia. Akhirnya upaya pemerintah, kepolisian tidak boleh naik di bak. Nah, kemudian ini tangga menggunakan eskavator. Nah, ini pun juga berbahaya ya. Kondisi yang berbahaya, mengganti lampu dengan tangga yang disangga menggunakan truk di bawahnya. Kemudian tren yang seperti ini, forklift pakai yang bawah, dia nggak sampai ke atas nih, sehingga forkliftnya ngangkat barang. Ini kondisi yang sangat berbahaya.
Nah, kemudian ada juga ini video yang dia tidak memakai sabuk pengaman. Kemudian dia mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi ketika dia tidak memakai safety belt? Nah, dia akan terlempar. Kemudian ada video lagi. Ini tidak memakai safety belt juga. Nah, kuntilanaknya keluar dari mobil karena tidak memakai safety belt. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada beberapa faktor ya. Mungkin yang saya bahas ini adalah faktor ekonomi, karena terkait dengan kegiatan kita di perkuliahan ya. Kalau nanti di industri itu lebih lengkap lagi. Nah, yang saya bahas hanya faktor ekonomi saja. Apa sih faktor ekonomi? Itu adalah suatu cabang ini memanfaatkan informasi mengenai sifat atau efektif bagaimana kita bekerja. Nah, langsung saya percepat saja. Posisi bekerja itu termasuk ergonomi. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan tugas, ya, kemudian menghadap ke laptop ataupun komputer, itu posisinya harus tepat. Antara posisi tempat duduk, kemudian posisi meja, posisi layar komputer atau laptop, posisi punggung kita, itu harus betul-betul tepat. Nah, ini ada gambar juga ya, termasuk tangan kita ketika mengetik di keyboard, ya, itu juga posisi yang pas seperti apa. Kalau kita hanya 1 kali 2 kali sih tidak ada masalah, ya. Tapi kalau kita bekerja bertahun-tahun, itu akan mengalami permasalahan. Kemudian mengangkat barang juga. Nah, silakan video ini ditonton. Percepat. Nah, ini ketika kita main laptop ya, posisinya seperti ini nih. Nah, punggung kita melengkung. Maka lama-kelamaan pasti akan merasakan kita bisa duduk. Nah, posisi yang pas seperti apa? Nah, kemudian udara pun juga di bawah laptop itu kan panas ya. Ini juga posisinya membungkuk, jadi posisi yang salah. Kemudian main handphone juga saya percepat ya. Karena posisi ketika kita main handphone dengan kepala kita tertunduk berjam-jam, ya, itu kadang-kadang di leher kita akan merasa ngilu. Next. Nah, kemudian kerugian atau pengaruh dari kecelakaan. Bagi pegawai juga rugi, keluarga rugi, perusahaan dan negara. Apa kerugian bagi pegawai? Dia merasakan sakit, kemudian kehilangan anggota tubuhnya, tidak mampu bekerja seperti sedia kala, ya, sebagainya. Kerugian bagi keluarga, kehilangan anggota keluarga, kalau meninggal, ya, kehilangan sekolah yang menjadikan andalan pencari nafkah, seperti itu ya. Kemudian bagi perusahaan, ini kerugiannya, bagi negara, kehilangan pegawai, kemudian terpublikasinya kecelakaan tersebut mengurangi minat orang untuk pergi ke negara kita. Ya. Ingat,
bahwa kecelakaan itu ada sebabnya tercegah. Ya. 80% penyebab faktor manusianya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencegah kecelakaan? Mengurangi unsafe action tadi. Kemudian mengurangi unsafe condition juga, kondisinya ya kita melakukan sertifikasi tentang K3, pengetahuan tentang K3 seperti ini, kemudian kondisi-kondisi yang nggak beres. Ini pengawasnya. Jadi lihat, ini kondisi yang berbahaya, ya. Nah, kemudian dia tidak memakai helm. Ini juga kondisi yang berbahaya. Kemudian dia jalan-jalan lagi, menemukan kejadian lagi, kepleset. Nah, ini juga posisi yang salah, ya. Adalah dia tidak menggunakan alat sesuai, itu seperti ini. Kalau digunakan untuk memukul, pakailah palu, jangan pakai tang atau yang lainnya. Nah, ini cara angkat yang salah. Kemudian tidak memakai safety shoes. Nah, jatuh terkena kaki. Kalau kita masih menggunakan safety shoes, aman. Setidaknya mengurangi dari rasa sakit. Nah, ini mesin-mesin yang berputar. Karena waktunya sudah benar. Nah, ada beberapa ilmu yang saya peroleh ya. Ketika di tempat perusahaan lama dulu, ketika saya awal masuk,
itu diajari secara bersamaan. Ini yang akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga kita bisa mengkorek-korek faktor mana sih yang menyebabkan kecelakaan kerja itu. Misalkan kita mengendarai sepeda motor, itu berarti ada manusia. Kemudian ada metode bagaimana cara kita mengendarai sepeda motor, kemudian sepeda motornya sendiri, ya, materialnya adalah bahan dari sepeda motor, enviro lingkungan. Wah, ini lengkap sekali nih ketika kita mengendarai sepeda motor. Ya. Jika dimulai dalam satu waktu secara bersamaan, maka itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, supaya kita aman, selamat, bagaimana? Kita korek satu-satu seperti dashboard. Ya. Misalkan dari faktor manusia, apakah kita mengendarai sepeda motor dalam kondisi sehat? Kemudian dari metode, apakah kita mengendarai sepeda motor, metode kita sudah betul, ya, atau agak miring ke kanan, belok ke kiri, atau sambil bung, ya. Nah, itu metode juga bisa menyumbang terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian faktor dari mesinnya, apakah kita selalu cek mesin kita, kemudian materialnya, tekanan anginnya, rantainya, ya. Lingkungan adalah jalan rayanya. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, karena ketika kita berada di kondisi manapun, itu kita sudah ada frekuensi untuk mengalami terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya ketika kita berjalan aja. Jalan berarti ada mennya, kemudian ada metodenya, ada lingkungan. Berarti itu bisa menyebabkan kita terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga kita tahu, saya kondisinya sehat nih. Oke lah, saya berjalan. Oh, lingkungannya kondisinya licin, ya, ada pasirnya, mungkin berair. Nah, kita bisa peta-peta itu. Sehingga kita harus menggunakan sepatu yang tadi sepatu boot, ya. Kemudian bisa pakai service. Walaupun kita dalam kondisi tidur, itu kita dalam kondisi yang tidak dimanapun kita berada, kita lihat lingkungan sekitar, kita lihat faktor kita, oh, saya ini dalam kondisi aman atau tidak. Ingat, suatu kecelakaan hanya memerlukan satu detik, ya, untuk menghancurkan semuanya. Jangan dilakukan sifat bekerja yang ceroboh, keras kepala, ya. Kemudian penting menuju zero accident itu adalah 0, ya. Utamakan keselamatan, kecelakaan yang terjadi tidak dapat ditarik kembali. Itu presentasi dari saya kembalikan ke panitia.